Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Murid-murid yang berbahagia, yang pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa melanjuti pelajaran kita walaupun masih dalam kondisi belajar online. Selawat sharing salam marilah kita curahkan kepada penghulu alam, yakni Nabi kita, yaitu Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena atas perjuangan beliaulah kita masih bisa memeluk agama Islam yang indah ini. Minaz zulumati ilan nur. Murid-murid yang berbahagia, ketahuilah, sebelum menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah lebih dahulu menciptakan malaikat. Malaikat termasuk golongan makhluk goib karena tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. Seorang mukmin harus meyakini keberadaan malaikat walaupun malaikat itu gaib. Oleh karena itu, setiap mukmin sebaiknya mengetahui nama-nama malaikat, tugas-tugasnya, sifat-sifatnya, dan cara mengimaninya. Dengan demikian, seorang mukmin dapat mengambil hikmah di balik keimanan kepada malaikat-malaikat Allah tersebut. Murid-murid yang berbahagia, beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua sesudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada malaikat artinya mempercayai bahwa malaikat itu ada sebagai makhluk Allah. Beriman kepada malaikat bukan berarti harus menyembah kepadanya, melainkan hanya mempercayai keberadaannya saja. Beriman kepada malaikat merupakan perintah Allah. Mempercayai keberadaan malaikat merupakan salah satu ciri orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi, mengingkari keberadaan malaikat berarti kafir kepada Allah. Nauzubillahi min dzalik. Mempercayai keberadaan malaikat adalah cara mengimani malaikat dengan hati. Adapun keimanan kepada malaikat dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku yang ikhlas karena Allah. Di antaranya, yang pertama, Allah mengutus malaikat raqib sebagai pencatat amal baik. Karena itu, kita harus selalu berusaha untuk memiliki tekad yang baik, berbicara yang baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, mengutus malaikat atid sebagai pencatat amal buruk. Karena itu, kita harus selalu menjauhi tekad buruk, perkataan kotor, dan meninggalkan perbuatan jahat. Yang ketiga, Allah mengutus malaikat Jibril sebagai penyampai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kita harus selalu meminta dan mencari petunjuk Allah, misalnya dengan rajin belajar, menuntut ilmu, serta bersyukur atas petunjuk yang diberikannya. Yang keempat, Allah mengutus malaikat Mikail sebagai pembagi rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kita harus selalu berusaha meminta rezeki yang halal kepada Allah dan berusaha mencarinya dengan jalan yang halal. Yang kelima, Allah mengutus malaikat Israel sebagai pencabut nyawa. Karena itu, kita harus selalu meminta perlindungan kepada Allah dari sakitnya kematian dan berusaha menghindari perbuatan yang akan menyebabkan sakitnya kematian. Yang keenam, Allah mengutus malaikat Israfil sebagai pemberi tanda kehancuran di saat hari kiamat tiba. Karena itu, kita harus selalu meminta kepada Allah agar kita termasuk golongan yang tidak kerepotan karena takutnya keadaan saat kiamat.
Yang ketujuh, Allah mengutus malaikat munkar dan nakir sebagai penanya dan pemberi siksa di alam kubur kita. Karena itu kita harus selalu meminta kepada Allah agar supaya dilapangkan dan diluaskan alam kubur kita, dan berusaha mencari bekal yang dapat memberi cahaya di alam kubur nanti. Yang kedelapan, Allah mengutus malaikat Malik sebagai penjaga neraka-neraka Allah. Karena itu kita harus selalu meminta kepada Allah agar terhindar dari sikap kasarnya malaikat ini dan berusaha untuk menjauhi hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam neraka. Yang kesembilan, Allah mengutus malaikat Ridwan sebagai penjaga surga Allah. Karena itu kita harus selalu meminta kepada Allah agar tergolong orang-orang yang beruntung dan berusaha mengumpulkan jalan yang dapat mengantarkan diri ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Murid-murid yang berbahagia, adapun sifat-sifat malaikat diantaranya adalah manusia tidak dapat mengetahui rupa malaikat. Hal ini karena malaikat tidak dapat dilihat dan diraba oleh indera manusia karena kegoibannya. Selain itu, tidak ada keterangan yang menjelaskan secara gamblang tentang ciri-ciri atau rupa malaikat tersebut. Di dalam Al-Quran hanya disebutkan bahwa malaikat itu memiliki sayap. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uliya ajnihati masna wa sulasa warruba. Yajidu fil khalqi man yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surat Fatir ayat 1. Dalam Surat Fatir ayat 1 disebutkan bahwa malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dibekali sayap. Ada yang dibekali 2 sayap, 3 sayap, dan ada juga yang 4 sayap. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah melihat malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Itulah gambaran tentang rupa malaikat yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Selain itu, Allah memberikan gambaran tentang malaikat dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya yaitu di antaranya yang pertama, malaikat tidak berjenis kelamin, malaikat tidak makan dan minum, malaikat tidak dapat berwujud seperti manusia kecuali dengan izin Allah, dan yang keempat, malaikat selalu bertasbih kepada Allah, dan yang kelima, malaikat selalu tunduk pada perintah Allah. Itulah ciri-ciri dan sifat-sifat malaikat yang pernah kita bahas pada minggu-minggu lalu. Mungkin hanya ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.